Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat malam. Sebelumnya saya mohon maaf ya, tadi karena saya tadi ada rapat ya, dan rapatnya eh, tidak berhenti-henti gitu ya sampai maghrib. Akhirnya saya terpaksa mengadakan kelas pada gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan software manajemen proyek. Nah, kenapa kok kita butuh software manajemen proyek? Karena seperti yang adik-adik ketahui dalam mengerjakan suatu proyek, itu kan kita tidak hanya ya bersinggungan dengan target, ya tidak hanya bersinggungan dengan alat, mesin, tapi juga kita perlu memanage diri kita sendiri dan juga memanage tim yang ada di proyek tersebut. Jadi ketika kita berada di dalam satu tim, ketika kita sudah mulai bekerja di suatu tim, itu pasti permasalahan akan muncul, ya. Sehingga membutuhkan satu teknik, satu metode, satu pendekatan untuk bisa memanage ya tim itu dengan baik supaya kerja tim menjadi lebih efektif, kerja tim menjadi lebih efisien sehingga target-target proyek tersebut bisa dicapai dengan baik. Tanpa bantuan teknologi, sekali lagi ya, tanpa bantuan teknologi, kita tidak akan bisa bekerja di dalam era sekarang ini yang semuanya harus serba cepat, semuanya harus serba cerdas gitu ya. Sudah tidak lagi zamannya kerja keras ya, tapi zamannya sekarang ini adalah kerja cerdas. Nah, kerja cerdas itu bagaimana, Pak? Kerja cerdas itu adalah kerja ya kita bekerja yang didukung oleh teknologi. Khususnya ketika kita bicara tentang proyek, khususnya ketika kita bicara tentang bekerja di dalam satu organisasi, melibatkan banyak masyarakat, melibatkan banyak personil, ya kita butuh software atau aplikasi yang bisa membantu kita untuk bisa bekerja sama. Oke. Nah, yang software yang paling terkenal, ya, yang paling terkenal untuk bisa digunakan dalam project itu adalah Microsoft Project, ya, Microsoft Project, ya. Tapi memang kalau di dalam Microsoft Project itu eh, dia, ya, kita harus melis satu-satu gitu ya. Kemudian menetapkan timelinenya, menetapkan due date-nya, siapa mengerjakan apa, ya targetnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu software yang paling banyak digunakan di dalam tata kelola manajemen proyek. Hari ini kita akan diskusi ya beberapa software atau aplikasi yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk apa ya, memanage proyek dan bekerja di dalam satu tim sehingga pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Oke, yang pertama, nah ini yang paling gampang ya, paling gampang atau yang istilahnya itu yang simple, nggak ribet gitu ya. Nah ini ada Trello, adik-adik. Ya. Nah Trello ini adalah satu website, kalian bisa daftar di sini, insya Allah gratis ya. Dan di sini itu kalau kita mau bekerja di dalam Teams ini, ya ini sebenarnya gampang sekali. Ini tuh bagaikan apa? Bagaikan eh, jadi dia itu bagaikan sticky notes ya, bagaikan sticky notes Aku yang udah aneh dek pare. ya, bagaikan sticky notes yang kemudian bisa kita geser-geser ya. Contoh misalnya ya, ini ada sedikit dari saya. Contoh misalnya ini saya punya proyek kajian pajak ya. Nah, ini ada tiga proses ya, bisnis prosesnya ada tiga. Yang pertama adalah to do yang akan kita kerjakan. Kemudian kita punya doing yang sedang kita kerjakan dan juga ada done yang telah kita kerjakan. Nah, ini kan bagaikan sticky notes ya. Jadi kita bisa membuat bisnis prosesnya, kemudian kita bisa geser antara satu notes
sticky notes ke sticky notes yang lain. Ya, misalnya ini finalisasi kajian pajak tarif reklame. Ini saya bisa geser dari yang to do ke doing, kemudian ke done. Ya, dan di sini kita bisa apa? Kita bisa melakukan attachment, ya. Kita bisa membuat progresnya apa saja. Contoh, ya misalnya ini ada laporan kajian, ya kalau kita klik di sini maka muncul 25%. Kita klik di sini PPT muncul 50%. Infografis selesai 75%. Handout selesai 100%. Ya, jadi kita bisa buat kayak step-step seperti itu dan kita bisa buat siapa saja yang bertanggung jawab pada assignment ini atau pada sticky notes ini. Contoh di sini yang bertanggung jawab adalah Rizal, ya di Rizal Madani ya yang bertanggung jawab untuk kajian ini. Gitu. Nah, ini ada progresnya, bisa kita lakukan attachment di sini ya sehingga kita kerja itu enak gitu ya tanpa harus nagih. Di sini kita sudah bisa apa istilahnya membuat due date ya, kemudian melakukan attachment, membagi tugas ya. Sehingga pekerjaan itu menjadi lebih menarik lagi. Ya. Nah, ini gampang ya, tinggal geser ke kanan, geser ke kiri ya, kemudian di-assign siapa yang mengerjakan gitu ya, terus di upload attachment-nya apa saja. Kalau ada activity ya ditulis di sini activity-nya apa saja. Kalau ada catatan di sini kita bisa tulis catatannya seperti apa. Ya, jadi kerja di tim itu menjadi lebih mudah, lebih cepat ya, karena sudah dibantu oleh Trello yang tinggal bagi-bagi tugas saja. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut ke software yang kedua. Oke ya, saya lanjut ke software yang kedua. Software yang kedua adalah ya, ClickUp. ClickUp. Ya. Jadi ClickUp ini adalah salah satu software yang bisa kita gunakan juga untuk apa ya? Ya, untuk membantu kita melakukan kerja, melakukan suatu project ya, yang mana itu banyak sekali member yang terlibat di sana. Ya, contohnya ini misalnya di dalam list dashboard saya ini, ya ini adalah ada beberapa aktivitas action. Ya, coba kalau kita buat kolom seperti ini, apakah lebih oh enggak grup status, oh enggak. Ya, jadi contoh misalnya ini di yang paling bawah dulu ya. Yang paling bawah di sini adalah to do. Ya, to do. To do ini adalah aktivitas yang akan kita kerjakan. Nah, di sini ada jenis aktivitasnya apa saja. Kemudian kita bisa assign siapa saja yang eh, terlibat di dalam aktivitas ini, due date-nya kapan, terus kita bisa juga set prioritasnya. Nah, to do ini ya kalau sudah selesai kita bisa pindahkan misalnya ke aktivitas yang di atasnya, misalnya in progress. Ya, in progress ini berarti sedang dikerjakan ya, kita bisa taruh di sini due date-nya kapan, prioritasnya seperti apa, siapa saja yang mengerjakan gitu. Nah, kalau sudah selesai kita bisa klik. Setelah kita klik kita secara otomatis dia bisa langsung ke misalnya done atau need review atau revision. Nah, ini seperti ini ya adik-adik. Ya, jadi kita bisa klik di sini ya. Misalnya desain new logo gitu ya. Desain new logo ini kita bisa klik di sini dan kita bisa upload upload file di sini ya. Kemudian kita juga bisa bikin catatan di sini. Ini fitur progresnya juga kita bisa edit. Jadi misalnya aktivitas ini memiliki subaktivitas sebanyak 4. Nah, kalau sudah selesai satu, maka dia secara otomatis progresnya akan menjadi 25%. Kalau kita klik 2 menjadi 50%. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan ya apa sebagai tata kelola manajemen project kita. Nah, saya ada beberapa ya, mungkin ya kalau di ClickUp ini ya. Coba saya lihat di sini contohnya ya, mungkin di sini di puput. Coba.
Nah, ini agak loading ya. Nah, contoh misalnya seperti ini ya. Ini adalah penelitian-penelitian saya gitu ya. Nah, ini siapa yang PIC, kemudian ada apa saja di sana, aktivitasnya seperti apa, siapa yang mengerjakan, due date-nya kapan ya. Jadi ini kalau diklik itu dia langsung muncul ya. Nah, ini catatannya ya. Kemudian kita juga bisa mengisi ya subtask atau action items-nya apa saja. Sehingga kalau nanti kita isi ini action item, nanti kita bisa punya progres. Kita juga bisa menulis komen di sini. Jadi nanti misalnya komen apa gitu bisa juga di sini. Nah, jadi itu terkait dengan ClickUp. Memang beda ya. Kalau Trello itu kan bagaikan sticky notes ya. Nah, tapi kalau ClickUp ini dia bagaikan suatu sistem kita bentuk sendiri ya, kita otak-atik sendiri, kita setting sendiri dan ya masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya seperti itu. Baik, ada pertanyaan di sini? Ya. Siapa yang sudah pernah pakai Trello atau ClickUp atau Belum, Pak. mungkin Monday.com? Ada yang pernah pakai? Kristo tadi ya, sudah pernah pakai Kristo? Belum, Pak. Belum ya. Ya, nanti habis ini projectnya dibuat ini ya, dibuat di software ya. Jadi nanti silahkan setelah kelas ini adik-adik akan memilih salah satu software yang kira-kira adik-adik sukai gitu ya dan gampang digunakan ya. Kemudian nanti projectnya dikerjakan by system, by software seperti yang saya perlihatkan di sini. Seperti itu ya. Next, saya akan melihatkan lagi. Aplikasi yang ketiga, nah ini mungkin yang sering digunakan ya sama adik-adik. Ini Notion, adik-adik. Jadi saya juga pakai Notion, ya. Saya pakai Notion itu kebanyakan untuk beberapa pekerjaan tertentu ya. Misalnya sekarang saya kerja di Heti ya, membantu di Heti. Nah ini adalah list pekerjaan yang belum saya kerjakan, ya. Ada sebanyak ini, ya. Kemudian ini ada catatan-catatan, ya. Kemudian apa namanya to-do list. Ya, jadi kalau misalnya ini diklik itu nanti langsung tercoret sendiri. Artinya ini sudah selesai digunakan. Nah kebetulan saya dengan asisten saya yang di Heti saya pakai ini. Jadi untuk pekerjaan saya yang di kantor Heti saya menggunakan Notion. Ya. Nah bagusnya Notion itu kita bisa apa ya kayak membuat sistem kita sendiri gitu loh. Jadi ini ya contohnya misalnya di sini tuh banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Ya. Nah ini misalnya ini ada template ya. Contohnya ini ya project and task. Ya, jadi ini seperti ini template-nya. Jadi nanti kita bisa gunakan, tinggal kita isi saja aktivitas-aktivitasnya apa. Meeting misalnya. Nah ini ketika berbicara dengan meeting, terkait dengan meeting ini apa saja ya. Ini berkaitan dengan dokumen. Jadi sebenarnya sudah ada template-template yang memudahkan kita untuk kita kerjakan, tinggal kita sesuaikan saja dengan selera kita dan selera tim. Jadi kalau saya dengan tim saya ya di Heti itu saya menggunakan Notion. Jadi kita fokus dengan checklist-checklist ya. Kalau pekerjaannya sudah selesai kita checklist gitu. Sebenarnya bisa dia menunjukkan progres gitu, cuma perlu disetting ya. Tapi karena saya tidak membutuhkan fitur itu seperti yang ada di ClickUp atau seperti yang ada di mana di apa di Trello atau seperti yang ada di Monday.com gitu ya. Jadi saya hanya menggunakan fitur checklist seperti ini maka ya cukuplah Notion. Ya, Notion saya rasa sudah cukup. Nah ini saya tunjukkan lagi ya beberapa contoh daily note saya ya di sini contoh misalnya saya punya penelitian gitu ya. Nah ini ada penelitian saya, ini member-member yang
bisa mengakses platform ini. Nah, ini penelitian saya, penelitian dosen-dosen yang lain juga yang sedang saya kerjakan. Nah, ini kalau diklik akan muncul informasi-informasi tambahan. Contoh misalnya IHD ini ketika diklik ke bawah akan muncul informasi-informasi tambahan. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul informasi tambahan ya. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk melakukan aktivitas review ya, untuk bekerja dengan tim terkait dengan checklist. Nah, ini juga mudah Notion. Dan kita juga bisa membuatnya seperti website. Jadi kalau di atas ini kita klik ya, nah dia akan muncul sebagaimana di website. Nah, ini adalah website yang khusus ya. Ini website khusus saya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau diklik ini langsung muncul ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk dari Notion. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini aplikasi Notion ya, silakan nanti dipelajari sendiri. Ada yang sudah pernah pakai Notion mungkin sebelumnya? Ada? Ya, coba saya nanya di sini. Oh, ada yang pakai. Ya, ini oh ada yang pakai ini. Mbak Feby, ya, Mbak Nadia, Mas tadi Mas Fatih juga ya. Mbak Nabila, ya. Alhamdulillah. Mbak Nafla, ya. Wah, ini banyak ini yang pakai Notion. Oh, Mas Fikri juga. Ya, Mas Fikri juga pakai Notion. Jadi silahkan ya, nanti bisa dikembangkan. Nah, ini ada Mbak Feby, Mbak Feby Putri juga pakai Notion ya. Jadi bisa dikembangkan ya. Nanti ya kalau saya sih sebenarnya pakainya simpel-simpel aja gitu ya. Dalam artian ya saya gunakan untuk checklist gitu aja sama teman-teman itu. Oke, next. Next, mungkin ini yang agak lebih kompleks lagi ya. Jadi saya biasanya pakai ini juga. Namanya itu silahkan ya kalau adik-adik tertarik untuk menggunakan ini. Namanya to-do list ya. To-do list by Abstract Spoon. To-do list by Abstract Spoon. Nah, ini adalah semacam apa ya, kayak manajemen proyek gitu ya. Software untuk manajemen proyek. Tapi ini lebih detail ya, lebih detail karena kita bisa buat Gantt chart ya, contoh ya. Jadi ini adalah list apa? List pekerjaan sudah selesai apa belum dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Gantt chart. Nah, jadi bisa dibuat Gantt chart-nya, bisa dibuat mind map-nya ya seperti ini. Ya, kita bisa cek kalender per hari ini harus ngapain dan lain sebagainya. Kita bisa lihat S-curve-nya. Kalau ini nanti kalian aktifkan ya, nanti kalian bisa melihat S-curve. Masih ingat ya S-curve dan lain sebagainya. Nah, ini list view-nya. Jadi ini misalnya ada program bridging gitu ya. Ini ada subaktivitas. Ya, ini ada prosentase, start-nya, due time-nya kapan gitu ya. Bobotnya seperti apa, prioritasnya seperti apa, itu juga bisa dilakukan. Ya, nah ini alternatif ya, alternatif software. Tentu saya nggak akan ngajarin kalian lah ya, gimana Pak step by stepnya, kalian pelajari sendiri ya. Download, open YouTube, and then make your own project. Ya, make your own project. Kalian bisa assign di sini siapa yang mengerjakan ini dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah salah satu alternatif yang bagus ya, yang bagus untuk dilakukan. Next ada Zoho. Ya, Zoho ini ya semacam apa ya, semacam dia banyak sekali aplikasi di sana ya. Ada Zoho Project, ada Zoho apa gitu. Tapi yang saya paling sering saya gunakan adalah Zoho Calendar. Jadi kalender saya di hari kerja, per jamnya saya ngajar apa, rapat dengan siapa, itu biasanya saya arrange dengan menggunakan Zoho. Kalau enggak, saya juga arrange dengan menggunakan Google Calendar. Nah, biasanya di aplikasi-aplikasi manajemen project yang sudah advance seperti Trello, ClickUp, Mandi.com, dan lain sebagainya, mereka bisa nge-link ke Google Calendar kita. Mereka bisa nge-link ke
apa mungkin kalender yang ada di HP kita, bahkan to-do list yang ada di HP kita. Nah, itu juga akan memudahkan kita dalam mengerjakan proyek. Ya. Jadi adik-adik bisa memanfaatkan beberapa platform aplikasi yang ada dan sebenarnya banyak sekali. Tidak hanya ini, ya, tidak hanya Zoho, tidak hanya Trello, tidak hanya ClickUp, Monday.com, Notion, Abstract to-do list by Abstract Spoon gitu ya. Ada juga manajemen project, manajemen apa Microsoft Project, ada Zoho dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Dan masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Nah, nanti silakan disepakati di tim kalian ingin menggunakan aplikasi apa untuk bekerja di dalam project ini gitu ya. Nah, nanti projectnya kan pasti akan dipecah menjadi subtas tertentu dan masing-masing subtas nanti ada apa namanya ada assigning-nya. Jadi kamu meng-assign siapa untuk mengerjakan hal tersebut dan due date-nya kapan, prioritasnya bagaimana, bobotnya bagaimana, ya itu bisa di setting lah fitur-fitur seperti itu. Baik, jadi seperti itu. Intinya adalah hari ini saya cuma mengenalkan saja ya bahwa banyak sekali aplikasi eh, manajemen project yang bisa kita gunakan, baik itu yang berbentuk website platform maupun berbentuk apalagi aplikasi di HP gitu ya, bahkan aplikasi program di Windows. Dan masing-masing punya keunggulan, punya kelebihannya masing-masing, tapi juga ada kelemahannya. Silahkan tugas ya untuk kelompok ini ya, untuk kelompok kelas ini, mungkin minggu depan kalian akan saya minta untuk presentasi ya terkait dengan software apa yang kalian gunakan untuk membantu kalian dalam melaksanakan manajemen project. Ya, nah kalian punya waktu sekitar 1 minggu untuk mulai memilih dan mulai menyicil pekerjaannya. Ya, jadi pekerjaannya dicicil. Dicicil seperti apa, Pak? Dicicil, ya, dicicil misalnya proyeknya diturunkan menjadi beberapa aktivitas. Dan nanti setiap aktivitas ada PIC-nya, ya. Nah, nanti ada due date-nya, ada prioritasnya, ada dokumen yang diupload di sana, ya. Ada kemudian comments, ya, ada progress, ya, ada apa lagi? Ada mungkin kalian bisa saling bertukar pikiran misalnya di sana. Nah, saya mau melihat hal-hal semacam itu dan ya barangkali nanti ke depan ini akan lebih memudahkan kalian dalam bekerja di tim dan menyelesaikan suatu proyek. Oke, jadi tadi kita sudah sekilas ya membahas tentang apa Trello, ClickUp, ya, kemudian ada Notion, kemudian ada to-do list by Abstract Spoon, kemudian tadi ada apa lagi tadi? Ada Zoho, ya. Ya, khususnya yang saya gunakan adalah Zoho Calendar. Nah, saya sekarang menugaskan adik-adik, silahkan adik-adik memilih ya salah satu, nggak harus dari apa yang saya sebutkan ya, apa yang saya barusan bahas, mungkin kalian bisa pakai Monday.com atau bisa pakai Microsoft Project atau bisa pakai Zoho Project gitu ya. Apapun itu yang kalian benar-benar kuasai, kalian gampang kerjasamanya, kemudian proyeknya itu bisa terlihat lebih rapi, ada penanggung jawabnya, ada progresnya, ada fitur-fitur yang mungkin bisa membantu kerja kalian lebih efektif dan lebih efisien. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya cukupkan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Mas Kristo. Berarti minggu depan itu kita presentasi untuk mindahkan yang dari kita punya
PPT itu dipindah ke Notion atau ke Zoho Project gitu, Pak? Bukan mindahkan apa yang kita punya di PPT ya, tapi lebih kepada saya ingin melihat kalian bisa apa ya, mengerjakan proyek ini dengan software atau aplikasi tertentu ya. Jadi penekanannya adalah saya ingin kalian belajar menggunakan aplikasi atau menggunakan software tertentu atau menggunakan website tertentu sehingga proyek kalian itu bisa lebih terkontrol ya, bisa lebih eh, termanage dengan baik. Ya mungkin 1 minggu itu sebenarnya kurang ya waktunya ya untuk mempelajari fitur-fitur. Ya paling enggak kalian sudah memutuskan mau pakai apa, kemudian kalian sudah mulai mengisi aktivitas-aktivitas yang ada di sana, menentukan siapa bertanggung jawab PIC-nya, kemudian due date dan lain sebagainya, fitur-fitur tambahan. Saya rasa cukup sekedar itu sih. Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa oh ternyata kalian sudah menggunakan aplikasi dalam proses memanage proyek kalian. Bisa dipahami? Baik, Pak. Ya. Thank you, Kristo, pertanyaannya. Ada lagi? Sudah pada nangkep ya? Baik. Kalau tidak ada, berarti saya buka absensi. Ya. Nah, sudah kelihatan absensinya? Ya, silahkan. 558854.